Ketika membangun rumah baru atau merehab rumah, hal yang perlu diperhitungkan untuk kebutuhan instalasi listrik rumah adalah berapa watt yang dipasang, berapa ampere kebutuhannya. Jadi kali ini kita akan membahas cara menentukan kebutuhan ampere instalasi listrik rumah. Jadi berapa wattnya, nanti kita izin ke PLN itu mau pasang daya berapa. Jadi untuk perencanaan instalasi listrik bisa diawali dari menghitung total beban peralatan yang diinginkan atau menentukan jumlah ampere yang diinginkan, baru menentukan daya yang tersambung. Misalkan di sini adalah contoh sebuah rumah dengan peralatan-peralatan seperti yang tertera di tabel ini. Misalkan di sini teras ada 2 buah lampu, ruang tamu 2 buah lampu, kamar tidur ada 3 buah, jumlahnya 3, kamar mandi, kemudian ruang makan, dapur, jumlahnya 2, kemudian kulkas, AC 3/4 PK 3 buah ya, misalkan contohnya seperti ini, pompa air 1 buah, setrika, dan mesin cuci dengan daya yang dibutuhkan sebesar di tabel ini. Kemudian kita jumlahkan daya-daya tadi itu sesuai dengan jumlah peralatan yang ada. Nah, di sini kalau di total dayanya adalah 3081 watt. Nah, di sini wattnya akan kita konversi ke VA dengan cara membagi 0,85 sehingga hasilnya adalah 3624 VA. Nah, kalau kita lihat tabel dari PLN ya, di sini batas daya ya bisa kita pilih dengan kebutuhan total daya tadi itu kita mau pasang daya terpasang berapa ya. Di sini bisa dipilih tabel-tabelnya ya. Demikian juga dengan tarif-tarifnya. Di sini mulai dari 1300 VA sampai 200 kVA itu per kWh-nya rupiahnya sama ya, 1444,7. Ini data per Desember tahun 2020. Tarifnya sama. Jadi boleh memilih sesuai dengan batas daya di sini. Atau di sini yang lebih singkatnya ya. Tadi itu 3000 sekian ya. Di sini bisa memilih 3500 VA atau bisa juga 4400 VA, terserah. Nah, sekarang kita coba sebagai contoh ya. Total daya tadi 3624. Kita memilih 3500. Kenapa kita memilih lebih rendah dari ini? Ya dengan asumsi katakanlah peralatan itu tidak mungkin berjalan bersamaan dalam waktu yang sama ya. Misalkan mesin cuci, setrika atau pompa ya biasanya kan tidak selalu sama pemakaiannya. Demikian juga dengan AC. Tadi kita asumsikan AC-nya itu 3/4 PK semuanya. Bisa jadi sesuai dengan kebutuhan ukuran ruangan tidak perlu sampai menggunakan 3/4 PK, tapi cukup setengah PK, misalkan seperti itu. Jadi daya yang terpasang yang kita ajukan ke PLN bisa mengcover kira-kira 3500 VA ya. Seperti itu. Nah, tabel 3500 VA itu ampere yang dibutuhkan adalah 16 ampere, MCB-nya 16 ampere. Nah, sekarang kita lihat instalasinya mulai dari KWH dan box MCB. Di sini KWH-nya ya bisa menggunakan KWH prabayar atau pasca bayar, terserah. Ya, misalkan di sini sebagai contoh menggunakan KWH prabayar. MCB-nya 16 ampere. Di sini di MCB box-nya kita sediakan MCB Indo dan MCB Group. Misalkan, nah, MCB Indo ini besarnya harus sama dengan MCB dari bawaan PLN yaitu 16 ampere. Sedangkan MCB Group-nya ini adalah kalau di total harus sama dengan MCB Indo-nya yaitu 16 ampere. Jadi di sini bisa divariasi mau menggunakan 4 ampere semua atau 4 ampere, 2 ampere, ada yang ampere, itu terserah sesuai dengan kebutuhannya. Ini bebas saja ya. Jumlahnya juga bebas sesuai dengan kebutuhan. Kalau rumah tersebut ada 2 lantai bisa dibagi menjadi 2 box MCB untuk lantai 1 dan lantai 2. Kalau misalkan 1 lantai ya cukup 1 box MCB.
Nah, sekarang instalasinya ya, ini adalah instalasi standarnya. Jadi tadi keluaran dari MCB box tadi masuk ke instalasi rumah. Di sini adalah saluran fase yang warna hitam, kemudian yang warna biru adalah saluran netralnya. Ini adalah instalasinya, saklar dengan lampu. Ya. Di sini kalau kita lihat saluran fase menuju ke saklar, dari saklar menuju ke lampu, kemudian masuk ke netral. Demikian juga untuk stop kontak. Di sini ada 3, yaitu saluran fase, saluran netral, dan saluran grounding khusus untuk stop kontak. Dengan jumlah ruangannya bisa menyesuaikan. Ya. Ini bisa ditambah lagi ya. Nanti seperti itu. Demikianlah rekan-rekan sekalian, semoga informasi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.